Halo semua, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Siaan. Kali ini saya akan membahas tentang demam tifoid atau yang namanya tifus, dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Saya akan bahas tentang demam tifoid ini atau tifus ini kepada kamu semua yang baru pertama kali mampir di YouTube channel ini. Terima kasih dan lanjutkan nontonnya ya sampai akhir. Oke, stay tune. Bagi kamu semua mungkin sering mendengar yang namanya demam tifoid atau tifus. Ini sering dialami oleh orang-orang yang tinggal di negara berkembang. Bagi kamu yang nonton di YouTube channel ini yang tinggal di negara berkembang, pasti kebanyakan sudah mengalami yang namanya sakit tifus. Bahkan ada orang yang sampai berkali-kali derita sakit tifus ini. Penyebabnya ini kumannya namanya Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Ini berhubungan dengan higienitas dari seseorang dan sanitasi lingkungannya. Kalau negara maju jarang mengalami sakit demam tifoid ini. Biasanya kalau orang-orang di negara maju mengalami yang namanya sakit demam tifoid atau tifus ini, biasanya baru saja berkunjung dari negara berkembang. Higienitas dari sanitasi negara-negara berkembang menjadi masih kurang banget, sehingga banyak orang-orang yang tinggal di negara berkembang ini mengalami yang namanya demam tifoid. Kalau negara maju memang kebersihannya acung jempol deh ya, sampai air minum pun didapat dari keran di rumah masing-masing. Kalau kita air minum aja harus dibeli ya, yang bentuknya galon diminum, karena memang sanitasi air di negara berkembang ini masih kurang banget. Kita tahu dulu nih sejarah dari wabah tifoid kapan pernah terjadi. Wabahnya itu terjadi sekitar tahun 1607 sampai 1624 ya, di mana terjadi 6.000 kematian di negara Jamestown, Virginia, USA, dan juga terjadi pada saat peperangan di Afrika Selatan abad ke-19, di mana 13.000 serdadu meninggal karena demam tifoid atau tifus ini. Bagaimana cara penularannya? Penularannya ini diakibatkan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Ini biasanya disebabkan karena misalnya ada lalat hingga ke makanan. Lalat itu dapat dari urin atau feses yang sudah mengandung Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi, hingga pelah ke makanan itu atau ke minuman itu, lalu dimakan oleh orang, jadi timbullah yang namanya sakit demam tifoid. Penyebab lain adalah kurangnya budaya cuci tangan ya sebelum makan. Jadi bagi orang-orang yang ingin makan terlebih dahulu, sebaiknya cuci tangan dulu, karena tangan ini adalah termasuk banyak sekali mengandung kuman, termasuk salmonella. Yang kedua adalah sanitasi lingkungan yang kurang. Yang ketiga, air bersih yang tidak memadai. Yang pernah saya ceritakan tadi bahwa kalau di negara maju, air bersih ini mudah sekali didapat, bahkan dapat diminum di keran-keran rumah masing-masing ya, jadi sangat bersih banget. Coba kalau kita minum dari air keran rumah kita, langsung deh kena demam tifoid. Yang berikutnya adalah jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat. Jadi banyak demam tifoid ini bagi orang-orang yang dari menengah ke bawah, karena dia tidak mampu membuat jamban yang sesuai dengan persyaratan. Yang berikutnya adalah karir tifoid. Karir tifoid ini berarti pada saat dia menderita demam tifoid tidak diobati secara tuntas ya. Jadi kalau sudah sakit lagi, dihentikan makan obatnya. Padahal sebenarnya demam tifoid ini harus antibiotik ini minimal 7 hari atau sampai 2 minggu, walaupun terlihat sehat tapi harus tetap dimakan. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kuman itu akan sembunyi di organ tubuh kita, misalnya di pankreas ya. Jadi pada saat daya tahan tubuh kurang, maka kembali lagi Salmonella typhi ini akan kambuh lagi ya, bangun lagi dan mengakibatkan demam tifoid. Jadi harus benar-benar pengobatannya minimal 1 minggu. Yang berikutnya adalah belum adanya tersosialisasi budaya program imunisasi untuk tifoid. Jadi gimana sih si kuman Salmonella typhi ini masuk? Dia masuk nanti lewat mulut, lalu ke saluran pencernaan, nanti
di usus dia akan masuk yang namanya ke plak Peyeri ya. Peyeri ini adalah suatu jaringan limfoid. Di sana dia akan berkembang biak di sana. Kalau misalnya sudah lama-lama makin berkembang ya, makin banyak, dia akan lari ke hati, lari ke pankreas. Dari hati ini nanti menyebar lagi ke organ-organ lain. Gejala demam tipoid ini beragam-ragam. Ada yang tidak bergejala sama sekali, ada yang ringan, ada yang berat ya malah. Tapi makin kecil umur, gejalanya makin nggak khas seperti demam tipoid umumnya. Bagaimana gejalanya? Nah, gejalanya ini dia demam, tapi bentuk demamnya ini dia naik turun. Biasanya pada saat pagi dia tidak begitu tinggi dibanding sore hari. Jadi kalau misalnya demamnya rendah, ya kemudian meningkat mulai dari sore hari, nah ini udah harus kita curigai bahwa ini adalah demam tipoid. Nah biasanya kalau demam tipoid itu dia merasa sehat pada saat pagi hari. Kalau demam tipoid itu harus benar-benar bed rest, harus istirahat. Yang harus diperhatikan. Yang sering dialami juga adalah nyeri kepala. Nyeri kepalanya ini biasanya di bagian depan ya, atau frontal ini ya. Lalu dia tidak nafsu makan, pegal-pegal, sulit tidur atau insomnia, mual dan muntah. Demam tipoid ini pada minggu pertama bila cepat terdeteksi ya bahwa itu sakit demam tipoid, demamnya akan lama makin turun. Tapi kalau tidak dilakukan pengobatan, pada minggu kedua demamnya itu akan semakin tinggi dan makin berbahaya lagi bila dialami oleh anak-anak. Demam tinggi dapat mengakibatkan terjadinya kejang. Yang kedua adalah terjadi yang namanya gangguan pencernaan. Oke, kita akan bahas dari atas. Yang pertama ini lidahnya. Lidahnya ini di bagian tepinya itu akan kemerahan ya. Nanti di tengahnya ini akan berwarna putih ya, jadi kayak kotor gitu. Nah ini namanya adalah tipoid tongue. Dan pada saat dijulurkan lidahnya itu, kalau orang sehat kan tidak gemetar, dia lidahnya itu gemetar, jadi lidahnya tremor. Kalau pada perut terjadi yang namanya nyeri ulu hati di sini, terus mual, muntah, tidak selera makan. Di usus di bagian perut bawah dia terjadi namanya meteorismus ya. Meteorismus itu jadi terasa banyak kali gas di daerah perut ya, jadi kembung perutnya itu. Yang berikutnya adalah dia susah buang air besar. Berikutnya di minggu berikutnya dia malah akan timbul yang namanya diare. Yang berikutnya adalah nadinya. Ini kalau dihitung nadinya kan, dia akan mengalami yang namanya bradikardia. Bradikardia ini dimana dia tidak terjadi peningkatan nadi pada saat terjadi peningkatan suhu. Jadi kalau misalnya demam yang lain ya makin tinggi, nadinya itu akan makin cepat. Tapi kalau pada demam tipoid, demamnya semakin tinggi, justru nadinya itu semakin rendah kalau dihitung per menitnya. Jadi kalau misalnya per menitnya, kalau normal itu sekitar 70 sampai 80 kali, ini bisa di bawah itu. Ya. Apa yang terjadi bila seseorang tidak diobati secepatnya ya, akan terjadi yang namanya komplikasi demam tifoid, yaitu yang pertama adalah tifoid toksik atau tifoid encephalopathy, di mana kumannya itu sampai ke otak, jadi kejang ya, penurunan kesadaran. Yang kedua adalah shock septic ya. Shock septic ini penurunan tekanan darah akibat adanya sepsis, di mana terjadi infeksi di seluruh tubuhnya yang mengakibatkan penurunan tekanan darah. Nah, ini bisa berujung ke kematian. Pemeriksaan apa saja yang dapat mendeteksi bahwa seseorang itu menderita demam tipoid ya? Yang pertama adalah Widal, Lubex, yang ketiga adalah TB DOT. Bagaimana perawatan bagi orang-orang yang mengalami demam tipoid? Yang pertama harus tirah baring. Berarti artinya dia istirahat, jangan melakukan kegiatan yang berat. Demam tipoid itu pada saat pagi hari dia merasa sehat, jadi dia merasa melakukan aktivitas lain. Padahal pada saat itulah, pada saat seseorang menderita demam tipoid, dia harus bed rest
supaya tidak terjadi komplikasi demam tipoid. Kalau misalnya dia mengalami demam tipoid yang berat, ya dia harus namanya bed rest total, sampai buang air besar atau buang air kecil pun harus di tempat tidur supaya tidak terjadi pergerakan sama sekali. Lalu nanti minggu berikutnya lakukan mobilisasi bertahap. Jadi awalnya dia jalan pelan-pelan, dibantu, nanti kemudian bisa berjalan secara mandiri. Nutrisi apa yang harus diberikan bagi orang yang demam tipoid? Dia harus cukup minum. Dan yang berikutnya adalah makanannya harus makanan yang lembek, karena yang diserang kan usus. Jadi kerjaan usus ini masih terlalu berat kalau menggunakan makanan-makanan yang keras. Jadi kalau misalnya makanannya lembut dan makanannya harus rendah serat. Jadi serat sayurannya itu jangan terlalu banyak dulu, karena serat ini sangat sulit dicerna oleh, dan proteinnya cukup. Dan yang berikutnya adalah antipiretik atau anti demam. Nah, pada saat demam berikan paracetamol ya untuk penurun demamnya. Ya. Apa obat pilihan bagi demam tipoid? Yaitu adalah chloramphenicol atau thiamphenicol. Pada orang dewasa, pemberiannya adalah 4 kali 500 mg per hari. Berikan pagi, siang, sore, malam. Kalau misalnya pada anak-anak, dosisnya adalah 50-100 mg per kilogram berat badan per hari, dan dibagi menjadi 4 dosis. Ya, sama seperti dewasa juga 4 kali dalam sehari. Oke, sekian ya video saya tentang demam tipoid. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kamu ya. Jika kamu merasa video ini bagus dan memberi kamu manfaat, jangan lupa kamu like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sehingga kamu tahu video apa yang baru saya upload ya. Nantikan video-video saya berikutnya ya. Oke, bye-bye.